Bayangin kalian lagi buru-buru ke rumah sakit atau buru-buru ke kantor, tapi pas sampai jalan yang biasa kalian lewatin, jalannya ditutup. Bukan karena ada kebakaran, atau bukan juga karena ada proyek pemerintah, tapi karena ada orang-orang miskin yang sedang berpesta. Ada tenda, ada dekorasi ala-ala kerajaan, ada pelaminan, ada sound system dangdutan full set, dan tentunya ada tulisan, maaf jalan ditutup, lagi ada acara warga. Lucunya kata-kata maaf itu seolah cuman kiasan gitu, karena realitanya orang yang lewat nggak dikasih pilihan selain muter jauh. Jadi yang punya hajat bahagia, tapi banyak orang yang sengsara. Coba, ini namanya masyarakatnya nggak tahu ya, nggak tahu diri. Ini adalah jalan raya untuk orang lain ya. Nyalakan aturan loh, Pak. Hah? Iya. Nyalakan aturan itu, Pak. Ini kan jalan umum, jalan ya seharusnya kan pekerjaan gini mengganggu masyarakat banyak. Tidak bermodal, ya mau hajatan tidak bermodal ya. Orang miskin tuh suka ngerasa berhak untuk ngambil hak orang lain cuma demi membahagiakan diri sendiri. Padahal kenyataannya yang keganggu bukan cuma 1-2 orang, tapi bisa ribuan pengguna jalan. Jadi bisa dibilang tradisi yang dulunya soal kebersamaan, sekarang berubah menjadi kebodohan berjamaah. Dulu di desa-desa, di daerah-daerah, tradisi nutup jalan itu masih bisa dianggap wajar. Karena di daerah-daerah pelosok, jalan desa itu bukan cuma tempat lewat, tapi juga tempat kumpul warga. Dan tentunya trafiknya juga nggak sepadat di jalan-jalan kota. Tapi hari ini ketika tradisi itu dibawa ke kampung-kampung di kota, hasilnya goblok. Karena beda konteks, beda kondisi. Jalan di kota itu ibarat urat nadi, ditutup satu gang aja yang macet bisa satu kelurahan. Tapi lucunya orang yang punya hajatan itu masih ngotot. Ya elah cuman sehari doang. Ya memang cuman sehari, dianya. Tapi di kita yang ngerasain sehari yang ini, sehari yang itu, sehari yang mana lagi. Jadi sehari bagi mereka itu bisa jadi siksaan berhari-hari buat orang lain. Bisa jadi bikin ojol kehilangan order, bikin orang telat kerja, bahkan bisa bikin orang mati karena ambulan nggak bisa lewat. Jadi ini bukan soal tradisi teman-teman, ini soal kemampuan berpikir yang mati karena gengsi sosial. Mereka-mereka ini kalau ditanya ya kenapa nutup jalan, jawabannya klasik banget. Soalnya sewa gedung mahal. Tapi realitanya coba kita lihat. Dekorasinya kayak istana, pelaminannya bisa buat konser biduan, lampu sorotnya kayak hajatan pejabat, sound systemnya bisa bikin satu RW nggak bisa tidur. Itu bukan karena nggak mampu, tapi karena maksa kelihatan mampu, sampai harus ngorbanin kepentingan orang lain. Banyak kok realitanya pasangan-pasangan yang maksa sampai utang cuma buat resepsi mewah menurut mereka, tapi habis resepsi hidupnya sengsara karena terlilit utang. Banyak yang rela ganggu satu kampung cuma buat gengsi satu hari. Dan yang paling tolol adalah ketika semua ego yang mengganggu orang lain itu dianggap sebagai suatu bentuk tanda syukur. Padahal kalau rasa syukur lu itu mengganggu orang lain, itu artinya bukan rasa syukur, tapi kegoblokan berjamaah. Fenomena hajatan nutup jalan ini kelihatannya emang sepele, tapi kenyataannya efeknya bisa panjang banget. Secara ekonomi, banyak ojol yang kehilangan order. Kurir-kurir jadi butuh biaya bensin yang lebih karena harus muter jauh. Bahkan banyak ambulan yang harus muter jauh cuma karena ada tenda orang nikah. Lu bayangin aja Pak, satu pesta orang bodoh bisa ngorbanin rezeki bahkan nyawa orang lain. Dan dampaknya secara sosial, orang jadi males peduli sama lingkungan. Karena tiap kali ada hajatan tolol kayak gini, yang lain bakal ngerasa, ngapain kita bantu? Oh ganggu juga. Yang akhirnya lama-lama budaya gotong royong berubah jadi budaya gotong ego. Dan yang terakhir dampak secara mental, orang-orang yang tiap hari lewat di situ dan cuman itu jalan satu-satunya jadi kesel tapi takut ngomong. Karena kalau ngomong dianggap nggak sopan, dianggap melawan tradisi, melawan budaya. Padahal yang nggak sopan itu ya mereka, orang-orang yang seenaknya make fasilitas umum demi kepentingan pribadi.
Dan parahnya lagi teman-teman, ini yang sering banget gue lihat sih. Ini puncak ketololan mereka tuh ini sih. Setelah acara selesai, sampahnya ditinggal gitu aja. Piring plastik, gelas aqua, sisa kotak nasi box, semuanya dibiarin di pinggir jalan. Seolah mereka lagi bilang ke tetangga kalau udah, kita udah selesai bahagia, silahkan kalian bersihkan sisanya. Gue nggak bilang hajatan itu salah ya. Orang bahagia boleh kok. Nikahan, sunatan, syukuran, semua itu wajar-wajar saja. Tapi sayangnya orang-orang tuh suka lupa kalau bahagia itu nggak harus ganggu orang lain. Kebahagiaan pribadi nggak boleh dibangun di atas kesengsaraan publik. Kita tuh selalu teriak-teriak untuk gotong royong, tapi yang terjadi sekarang adalah gotong ego. Dan lucunya teman-teman, yang protes itu selalu dianggap nggak punya toleransi. Padahal yang nggak toleran itu sebenarnya ya mereka. Yang seenaknya ngatur ruang publik, kayak ngatur halaman rumah sendiri. Jadi udah saatnya kita sadar teman-teman bahwa bahagia itu nggak harus ganggu orang lain. Kalau mau hajatan, nikahan, sunatan, syukuran, ya silahkan. Tapi pikirin juga dong dampaknya untuk orang lain. Kalau emang nggak mampu untuk sewa tempat, ya sesuaikan dengan kemampuan. Ada KUA, ada balai desa. Atau kalau kepepet, ada lapangan di tiap-tiap desa. Jangan maksa kelihatan mewah kalau bakal ganggu orang lain. Kalau konteksnya orang meninggal atau musibah, it's okay, nggak apa-apa, gua ngerti. Karena yang namanya musibah ya udah pasti nggak ada orang yang siap. Nggak ada orang layatan sewa gedung tuh nggak ada. Dan gua ngerti kok, santai aja, gua ngerti. Tapi kalau buat nikahan, syukuran, sunatan, pengajian, atau hajatan-hajatan lain, itu goblok. Hajatan itu harusnya jadi simbol syukur, bukan ajang pamer. Dan kalau rasa syukurmu itu sampai mengganggu orang lain, itu bukan rasa syukur, itu tolol. Jadi kalau kita mau Indonesia ini maju, ya cobalah mulailah dengan hal-hal yang kecil seperti inilah. Kita mulai aja dari kesadaran diri sendiri untuk tidak merebut hak publik demi kepentingan pribadi. Nggak usah nunggu pemerintah turun tangan, lama nunggu pemerintah tuh lama. Mulai aja dari diri sendiri, dari keluarga sendiri. Karena peradaban yang besar itu tidak hanya dibangun oleh orang pinter doang, tapi juga dibangun oleh orang-orang yang tahu diri. Dan kalau kalian punya keresahan yang sama soal ini, atau kalian punya cerita pribadi yang relate dengan apa yang sedang kita bicarakan, silakan tulis opini kalian di komen dan kita diskusi di sana. Dan kalau kalian berani, coba dong share video ini di grup WhatsApp keluarga besar kalian, biar kalau ada keluarga kalian yang kepikiran untuk nutup-nutup jalan, setidaknya bisa mikir dulu sebelum ganggu orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa subscribe biar gua makin kaya, biar gua makin bahagia tanpa harus nutup jalan orang. Oke, mungkin itu aja dari gue, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.